Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller berjudul Nightcrawler yang rilis pada tahun 2014. Film diawali dengan seorang pria bernama Louis yang tampak sedang menggunting kawat pagar di tempat umum untuk ia jual nantinya. Namun di tengah aksinya, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi yang mengatakan bahwa ia sedang memasuki area terlarang dan meminta Louis untuk menunjukkan kartu identitasnya. Ketika polisi tersebut sedang lengah, Louis langsung menyerangnya dan ia juga mengambil jam tangan milik polisi tersebut. Louis kemudian pergi ke sebuah tempat pembuangan untuk menjual pagar besi yang ia curi tadi, dan setelah selesai bertransaksi, Louis pun menanyakan kepada pemilik tersebut apakah ada lowongan kerja untuknya. Namun pemilik tersebut berkata bahwa ia tidak mau mempekerjakan seorang pencuri, karena ia tahu bahwa besi-besi yang dibawa Louis adalah barang hasil curian, sehingga Louis pun hanya bisa tersenyum, lalu pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, tampak sedang ada insiden kecelakaan, dan Louis yang penasaran akhirnya menepi, sekaligus mengamati situasi sekitaran tempat kejadian. Louis kemudian menanyakan seorang jurnalis bernama Joe, apa yang akan ia lakukan dengan rekaman tadi, dan Joe menjawab bahwa ia akan menjual rekaman tersebut kepada stasiun televisi yang akan membayar paling tinggi. Louis yang tertarik kemudian bertanya kepada Joe, apakah ia membutuhkan rekan untuk membantunya? Namun Joe langsung menolak dan pergi ke lokasi selanjutnya, setelah mendengar ada berita kecelakaan lainnya. Keesokan paginya, berita kecelakaan tadi pun akhirnya tayang, dan Louis tampak tertarik dengan pekerjaan tersebut, sehingga ia rela mencuri sebuah sepeda dan ia jual, hanya untuk membeli beberapa peralatan jurnalis, seperti sebuah kamera kecil dan juga radio polisi, agar ia bisa mendapatkan info terkini jika ada kecelakaan atau kasus yang bisa ia liput nantinya. Malam harinya, Louis pun segera memulai aksinya, namun karena ia masih amatir, ia pun sering dimarahi oleh polisi karena terlalu dekat dengan lokasi kejadian. Hingga ada sebuah berita tentang perampokan di jalanan, dan Louis pun langsung menuju ke lokasi untuk merekam, dan lagi-lagi, karena posisinya terlalu dekat, ia pun diusir kembali, beserta dengan jurnalis lainnya. Louis kemudian menguping pembicaraan jurnalis tersebut ketika ia sedang menelepon untuk menjual videonya, dan Louis kemudian pergi ke sebuah stasiun TV bernama KWLA untuk mencoba menjual hasil rekamannya tadi. Ia lalu bertemu dengan Nina Romina, pemimpin redaksi di stasiun KWLA, dan juga editor video bernama Frank. Nina terlihat puas dengan hasil video yang direkam oleh Louis karena menunjukkan secara detail kondisi korban, sehingga ia pun dibayar sebesar $250, serta menyarankan Louis untuk mengganti peralatannya, agar hasil video yang dijual akan lebih bagus. Keesokan paginya, melihat hasil videonya disiarkan di televisi, Louis pun semakin bersemangat dan mulai mempelajari kode-kode radio dari polisi, serta mempekerjakan seorang asisten bernama Rick. Rick lalu diberikan tugas untuk mendengarkan panggilan darurat, belajar kode radio polisi, membantu navigasi, dan berjaga di mobil ketika Louis sedang merekam. Louis lalu memberikan pelatihan untuk Rick tentang kode radio polisi sambil menunggu laporan insiden, karena mereka hanya akan pergi ke lokasi yang ada korban jiwanya. Seperti ada laporan kode kebakaran yang sedang terjadi. Namun karena Rick sangat gugup, ia pun salah memberikan arahan kepada Louis, sehingga mereka telat sampai ke lokasi, dan korban sudah dievakuasi. Mereka kemudian pergi ke lokasi selanjutnya, di mana ada insiden penembakan orang tak dikenal di sebuah rumah. Namun, karena tidak ada korban jiwa, Louis pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah, lalu menciptakan suasana dramatis, serta mengambil sebuah surat dari rumah tersebut agar ia bisa menjual rekamannya kepada KWLA. Dan, sesuai dugaannya, Nina sangat puas dengan hasil rekaman Louis, namun tidak dengan Frank, yang menganggap tindakan Louis tidaklah benar, karena sudah menerobos, dan juga mengambil surat pemilik rumah tanpa izin. Namun Nina tetap bersikeras untuk membeli rekaman tersebut dan akan menayangkannya keesokan paginya, yang juga membuat Louis semakin bersemangat setelah mendapatkan pujian dari Nina.
Hari demi hari, pagi hingga malam, Louis dan Rick habiskan untuk merekam berbagai macam insiden dan menjualnya ke Nina hingga usaha tersebut akhirnya terbayarkan ketika Louis berhasil membeli sebuah mobil baru dengan teknologi yang lebih canggih. Suatu malam, Louis dan Rick mendapatkan sebuah berita tentang kecelakaan, dan karena mereka adalah orang pertama yang sampai, Louis pun merekayasa mayat korban agar ia bisa mendapatkan hasil rekaman yang lebih dramatis. Ketika ia ke KWLA untuk menjual rekamannya, Nina menyadari ada noda darah di baju Louis. Namun ketika ditanya, Louis pun langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Nina untuk makan malam. Namun Nina langsung menolak dan mengatakan bahwa ia tidak ingin berkencan dengan sesama rekan kerjanya. Pagi harinya, Joe mendatangi Louis dan menawarkan kerjasama dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kamera yang lebih canggih, kartu jurnalis, hingga koneksi ke kepolisian. Namun tentu saja, Louis langsung menolak tawaran tersebut, karena menurutnya, dirinya kini sendiri sudah cukup sukses dan tidak perlu bantuan dari Joe sama sekali. Keesokan harinya, tampak Rick dan Louis yang sedang menuju ke lokasi kecelakaan pesawat. Namun kali ini, Joe dan timnya sudah sampai duluan, sehingga Joe langsung mengejek Louis karena gagal mendapatkan berita eksklusif. Louis lalu pergi ke KWLA dengan membawa video tentang berita kecelakaan mobil, dan hal tersebut membuat Nina tampak murka, karena yang ia inginkan adalah video tentang kecelakaan pesawat tadi. Nina pun memarahi Louis, karena sudah kehilangan berita yang akan menjadi topik utama di berbagai siaran TV nanti, sehingga Louis sendiri pun juga ikut frustrasi karena hal tersebut. Keesokan harinya, Louis pun diam-diam menyabotase mobil Joe, sehingga malam harinya, Joe dan timnya mengalami kecelakaan yang cukup parah. Dan Louis yang sudah mengetahui hal tersebut, langsung pergi ke tempat kejadian untuk merekam Joe, dalam jarak yang cukup dekat. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan laporan insiden perampokan di sebuah rumah mewah di Granada Hills, dan sesampainya di sana, ternyata para perampok baru hendak pergi, sehingga Louis berhasil mendapatkan rekaman wajah serta plat mobil perampok tersebut. Louis lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan para korban sudah tewas bersimbah darah. Namun Louis tidak peduli dan hanya merekam sekeliling rumah hingga polisi akhirnya sampai, dan Louis pun langsung pergi ke KWLA untuk menjual videonya, namun dengan wajah dan plat pelaku yang sudah dipotong. Sesampainya di sana, Frank berkata bahwa video tersebut sudah melanggar etika jurnalis dan juga tidak sesuai dengan standar penyiaran. Namun karena Louis sudah tahu Nina akan menyukai videonya, maka Louis langsung menawarkan videonya dengan harga yang tinggi dan mengancam akan menjual ke stasiun TV lain jika Nina menolak tawarannya. Berita perampokan tersebut pun akhirnya disiarkan dengan menyensor wajah para korban, dan Louis juga meminta agar nama produksinya dicantumkan di berita tersebut agar namanya semakin dikenal di publik. Pagi harinya, tampak dua detektif bernama Detektif Frontier dan Detektif Liberma yang mendatangi rumah Louis untuk meminta keterangan mengenai insiden perampokan yang terjadi tadi. Tentu saja Louis berbohong dengan mengatakan ia tidak bertemu dengan penjahat tersebut dan ia juga sudah mempersiapkan salinan video yang sudah diedit, karena ia tahu bahwa polisi mungkin saja akan memintanya. Setelah itu, Louis pun mencari plat mobil perampok tersebut, dan malam harinya, mereka pun mengikuti para penjahat tersebut. Namun setelah mengetahui bonus yang akan didapat, Rick pun langsung meminta setengahnya, dan mengancam Louis bahwa ia akan melaporkan ke polisi jika Louis tidak memberikannya bonus yang diminta, sehingga Louis pun terpaksa setuju dengan hal tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di sebuah restoran, dan Louis pun langsung menelepon 911 untuk melaporkan lokasi penjahat tadi, agar Louis bisa mendapatkan rekaman eksklusif. Polisi pun akhirnya sampai, dan sesuai dengan perkiraan, terjadi baku tembak di antara mereka di restoran. Namun ada perampok yang berhasil melarikan diri, sehingga Louis dan Rick langsung mengikutinya, hingga akhirnya mobil perampok tersebut kehilangan kendali. Louis pun menyuruh Rick untuk merekam perampok tersebut dari jarak dekat dan meyakinkan Rick bahwa perampok tersebut sudah tewas. Namun, ketika Rick mendekat, perampok tersebut masih hidup dan langsung menembak Rick.
Louis pun langsung merekam kejadian tersebut tanpa rasa bersalah karena ia ternyata sengaja menjebak Rick karena sudah mengancamnya, sehingga Rick pun langsung meninggal di tempat. Sesampainya di KWLA, tentu saja Nina sangat puas dengan hasil rekaman Louis. Namun, tak lama setelah itu, 2 detektif sebelumnya datang ke KWLA untuk meminta rekaman video insiden tadi. Namun Nina langsung menolak, karena itu adalah properti pribadi mereka. Detektif Frontier lalu menginterogasi Louis dan bertanya bagaimana Louis bisa melaporkan kejadian tadi. Padahal, ia sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak melihat wajah perampok tersebut dengan jelas. Namun Louis dengan pedenya berbohong dan berkata bahwa para penjahat tersebut mengikutinya, sehingga ia tiba-tiba teringat setelah melihat wajah dan tingkah para perampok tadi. Meskipun detektif Frontier tahu bahwa Louis ceritanya adalah sebuah kebohongan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahannya, sehingga Louis pun langsung dibebaskan. Di akhir cerita, tampak Louis yang kini mempekerjakan 3 karyawan baru, dan karena masih tahap magang, Louis pun berjanji jika kinerja mereka memuaskan, maka mereka akan diangkat menjadi karyawan tetap. Dan begitulah alur cerita dari film Nightcrawler. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.